Hai teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang notasi sigma. Sebelumnya kalian tahu nggak sih apa itu notasi sigma? Pasti pada belum tahu kan? Oke, oleh karena itu tujuan pembelajaran kita hari ini adalah untuk mengetahui apa itu notasi sigma, sifat-sifat dari notasi sigma, dan latihan-latihan soal dari notasi sigma. Oke, are you ready guys? Ready? Apa saja sih yang akan kita pelajari hari ini? Yang akan kita pelajari ada pengertian, sifat-sifat, lalu kita lanjutkan dengan latihan soal. Yang pertama adalah pengertian notasi sigma. Notasi sigma adalah penyingkatan penulisan dari sebuah deret. Kalau bentuk atau tulisannya notasi sigma itu seperti ini ya teman-teman, seperti huruf E besar. Lalu di bawahnya ini ada huruf I itu indeks, M itu batas bawah, N batas atas, dengan syarat N itu harus lebih besar atau sama dengan M. N dan M ini merupakan bilangan bulat ya teman-teman. Lalu U itu kalimat matematika atau fungsinya. Mungkin kalian masih bingung ya. Ayo kita lihat ke contoh-contoh selanjutnya. Sebelum masuk ke contoh, kita harus tahu terlebih dahulu dong cara bacanya notasi sigma ini seperti apa. Agar kita nanti nggak bingung. Kalau udah ketemu sama contohnya, oh ini bacanya gimana ya? Jadi aku ada 2 contoh. Yang pertama, ini bentuknya seperti ini. Bisa kalian lihat, bacanya itu seperti ini. Sigma dari I sama dengan 3, batas bawahnya ini, sampai 6, batas atasnya, dari fungsi I. Oke, bisa dipahami ya. Kita move ke contoh yang kedua. Ini bisa kalian amati dulu. Bentuk notasi sigmanya. Ini itu bacanya sigma dari I sama dengan 4 sampai 7 dari fungsi I ditambah 1. Itu cara membaca notasi sigma. Oke, seperti yang kita tahu, kan sigma itu adalah singkatan dari deret ini ya. Kenapa deret perlu disingkat? Karena deret kan kita nggak tahu deretnya itu sampai berapa, kan bisa aja sampai ada 100 angka. Kan nggak mungkin kita nulis kayak jumlahnya ini dari 1 sampai 100. Makanya kita memerlukan notasi sigma untuk menyingkat penulisan deret tersebut. Gimana sih caranya ya bikin deret ini menjadi notasi sigma? Ini aku udah tulis caranya. Jadi yang pertama itu kita harus tahu dulu polanya deret ini gimana, fungsinya deret ini itu bagaimana. Kalau deret yang kita punya sekarang kan itu 1 ditambah 4 ditambah 9 ditambah 16 ditambah 25. Kalau dari deret ini polanya itu 1 pangkat 2 tambah 2 pangkat 2 tambah 3 pangkat 2 tambah 4 pangkat 2 tambah 5 pangkat 2. Jadi kalau kita ringkas, polanya itu atau fungsinya itu adalah K pangkat 2. Dan ini itu kan ada 5 angka. Jadi kita peroleh batas bawahnya itu 1 angka pertama, lalu dan batas atasnya itu 5 angka terakhir. Dan ini 25 angka ke 5, satunya angka ke 1. Oleh karena itu dapat kita tulis notasi sigmanya yaitu sigma K sama dengan 1 sampai dengan 5 dari fungsi K kuadrat. Oke, jadi kita harus tahu dulu polanya. Lalu kita harus menentukan batas bawah, batas atas. Setelah itu kita dapat menulis notasi sigmanya. Kita masuk ke kegiatan pembelajaran kedua kita,
yaitu ada tentang sifat-sifat notasi sigma. Di sini ada 8 sifat-sifat notasi sigma. Yang pertama dulu, ini sigma K sama dengan 1 sampai N dari fungsi K. Itu sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N dari fungsi I. Ini itu bisa ada sifat ini tuh hanya variabelnya saja yang diganti. Ini fungsinya sama, batas bawahnya sama, batas atasnya sama. Makanya sigma, notasi sigma yang di sebelah kiri sama dengan notasi sigma yang ada di sebelah kanan. Lalu sifat yang kedua ada sigma K sama dengan 1 sampai N dari C. Itu sama dengan N dikali C. C ini konstanta. Konstanta itu angka. Jadinya kalau batas bawahnya 1, batas atasnya N, lalu ini berupa angka bukan fungsi ya, itu dapat kita cari hasilnya hanya dengan mengalihkan batas atas dengan C atau konstantanya. Lalu sifat yang ketiga, ada sigma K sama dengan M sampai N dari C. Sama dengan dalam kurung N dikurangi M tambah 1 kali C. Bedanya apa sih sama atas? Kalau yang atas ini itu batas bawahnya 1, kalau yang ini itu batas bawahnya M. Lalu fungsi yang keempat ada sigma K sama dengan 1 sampai N dari C kali K. Jadi kan tadi konstanta berupa angka, konstantanya itu bisa dipindah ke depan, makanya jadi sigma K sama dengan 1 kali N dari fungsi K dikali C. Seperti itu. Lalu kita masuk ke sifat kelima dan sifat keenam. Sifat kelima dan keenam ini kita mengubah batas atas dan batas bawah. Yang sifat kelima ini batas atasnya ditambah, yang sifat keenam ini kalau batas atas dan batas bawahnya itu dikurangin. Oke, kita masuk ke sifat yang kelima terlebih dahulu. Ada sigma K sama dengan M sampai dengan N dari K. Itu kalau ditambah batas atas dan batas bawahnya itu sama dengan K sama dengan M tambah P sampai N tambah P dari fungsi K dikurangi P. Jadi kalau ini ditambah, yang sini dikurangin. Fungsi yang keenam itu ada sigma K sama dengan M sampai N dari fungsi K sama dengan sigma K sama dengan M dikurangi P sampai N dikurangi P dari fungsi K tambah P. Jadi kalau batas atas dan batas bawahnya dikurangi, fungsinya sini ditambah. Lalu sifat ketujuh ada sigma K sama dengan 1 sampai N dari K sama dengan sigma K sama dengan 1 sampai M dikurangi 1 dari fungsi K ditambah sigma M sampai dengan N dari fungsi K. Jadi fungsi ini itu bisa dipecah dengan ini batas bawahnya kan M, ini batas atas yang satunya M dikurangi 1. Jadi misalnya ini sigma K sama dengan 1 sampai dengan 7 dari fungsi K ditambah sigma 8 sampai dengan 9 dari fungsi K gitu. Kalau ini 7, ini 8 urut ya gitu. Lalu ke sifat yang terakhir ada sigma K sama dengan S sampai dengan S dari fungsi K. Jadi kalau batas atas dan batas bawahnya sama, hasilnya ini batas atas atau batas bawahnya itu. Langsung masuk ke contoh soal, karena notasi sigma ini akan lebih mudah dipahami dan dipelajari dari contoh-contoh soal yang akan kita kerjakan. Selain itu, dengan contoh soal ini kita juga dapat mempraktikkan secara langsung sifat-sifat notasi sigma.
Contoh soal yang pertama, ini kita mulai dulu dari yang paling sederhana, yaitu mengubah deret ke dalam bentuk notasi sigma. Kita ini punya deretnya 7 ditambah 12 tambah 17 tambah 22 tambah dan seterusnya sampai 57. Oke, ini tuh deret aritmatika. Kita tahu untuk mencari fungsi dari deret aritmatika itu kita harus mengetahui dulu A atau U1 itu A-nya sama dengan 7 dan B atau beda selisih antara satu angka ke angka lainnya. Ini bedanya kita bisa lihat dari U2 dikurangi U1, 12 dikurangi 7 hasilnya itu 5. Setelah itu kita masukkan rumus suku ke N. Kita tahu rumus dasarnya UN sama dengan A ditambah dalam kurung N dikurangi 1 dikali B. A-nya kita ganti dengan 7, B-nya kita ganti dengan 5. Oleh karena itu kita peroleh 7 ditambah dalam kurung N dikurangi 1 dikali 5. 7 tambah 5N dikurangi 5 itu sama dengan 5N ditambah 2. Kita udah dapat ya fungsinya itu 5N tambah 2. Setelah itu kita harus menentukan batas bawah dan batas atas. Kalau batas bawahnya ini, kalau dilihat dari deret ini sudah pasti 1 ya, karena 7 ini adalah angka pertama. Jadi batas bawahnya 1. Lalu untuk menentukan batas atas, caranya kita harus cari angka terakhir yang muncul di deret ini itu urutan keberapa. Kita harus cari N-nya dulu berapa. Jadi kita tadi udah tahu kan fungsinya UN sama dengan 5N ditambah 2. UN-nya 57 sama dengan 5N ditambah 2. 2-nya kita pindah ruas jadi negatif. Karena itu 55 sama dengan 5N. 5-nya kita pindah ruas jadi 55 dibagi 5. Oleh karena itu kita peroleh N sama dengan 11. Oke, jadi kita dapat batas atasnya adalah 11. Karena itu dapat kita tulis notasi sigmanya, yaitu sigma N sama dengan 1 sampai dengan 11 dari fungsi 5N ditambah 2. Next kita masuk ke contoh soal yang kedua. Ini yang kedua ini sudah masuk ke penerapan sifat-sifat notasi sigma. Ini mungkin nggak aku tuliskan ya sifat-sifatnya, kalian bisa coba untuk nebak-nebak nih. Ini kira-kira soal nomor 2 ini pakai sifat mana aja ya. Aku kasih clue, ini kita langsung pakai lebih dari satu sifat notasi sigma. Jadi kita punya ini di soalnya sigma I sama dengan 1 sampai dengan 4 dari fungsi 2I kuadrat tambah 3I ditambah negatif 5. Kalau ini kan ada pertambahan ini di fungsinya, ini ada 3, ini kita dapat pecah satu-satu. Makanya bisa kita tulis sigma I sama dengan 1 sampai dengan 4 dari fungsi 2I kuadrat ditambah sigma I sama dengan 1 sampai 4 dari fungsi 3I ditambah sigma I sama dengan 1 sampai dengan 4 dari fungsi negatif 5 atau dari konstanta negatif 5. Setelah itu karena ini kan depannya kita ada 2 kali I kuadrat. Dan tadi di fungsi ada kan yang C kali K, itu C-nya bisa kita pindah ke depan. Oleh karena itu kita tulis di sini. Konstantanya kita udah pindah semua ke depan. Jadi 2 dikali sigma I sama dengan 1 sampai dengan 4 dari fungsi I kuadrat ditambah 3 dikali sigma I sama dengan 1 sampai 4 dari fungsi I dikurangi sigma I sama dengan 1 sampai dengan 4 dari 5. Setelah itu kan sigma itu penjumlahan ya, penjumlahan deret. Ini kita masukkan, kita rubah menjadi deret lagi. Makanya 2 dikali
dalam kurung 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat tambah 4 kuadrat ditambah 3 dikali dalam kurung 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 dikurangi 5 dalam kurung 4 dikurangi 1 ditambah 1. Nah, karena itu kita operasikan, kita peroleh hasilnya menjadi 60 ditambah 30 dikurangi 20 dan hasil akhirnya adalah 70. Oke, selanjutnya soal yang ketiga. Di soal ketiga ini kita diminta untuk mengganti batas bawahnya itu menjadi 1. Berarti ini penerapan dari fungsi ke-5 kalau enggak ke-4 yang merubah batas bawah. Oke, kita punya sigmanya itu ada sigma K sama dengan 3 sampai 18 dari fungsi K kuadrat ditambah 4K dikurangi sigma K sama dengan 5 sampai 20 dari fungsi 7K dikurangi 5. Oke, kalau batas bawahnya dijadiin 1 kan berarti sigma yang ini kan batas bawahnya 3, berarti harus kita kurangi 2. Lalu yang satunya ini kan tadi dimintanya batas bawahnya 1, tapi di sini batas bawahnya 5. Berarti batas bawahnya harus kita kurangi 4 biar hasilnya jadi 1. Kalau batas bawahnya dikurangi, batas atasnya juga harus dikurangi dengan angka yang sama. Oleh karena itu, ini soal ini kita rubah menjadi sigma K sama dengan 3 dikurangi 2 sampai 18 dikurangi 2 dari fungsi K tambah 2 kuadrat ditambah 4 kali K tambah 2. Ingat ya teman-teman, kalau batas atas batas bawahnya dikurang, fungsinya sini jadi ditambah. Lalu dikurangi sigma K sama dengan 5 kurang 4 sampai 20 kurang 4 dari 7 dikali K tambah 4 dikurangi 5. Kita operasikan jadi sigma K sama dengan 1 sampai 16 dari fungsi K kuadrat tambah 4K tambah 4 tambah 4K tambah 8 dikurangi sigma K sama dengan 1 sampai 16 dari fungsi 7K tambah 28 tambah 5. Karena ini batas atas dan batas bawahnya sama ya sigmanya ini, jadi fungsinya ini dapat langsung kita gabung. Jadi sigma K sama dengan 1 sampai 16 dari fungsi K kuadrat tambah 4K tambah 4 tambah 4K tambah 8 dikurangi dalam kurung 7K tambah 28 dikurangi 5. Karena itu kita peroleh hasil akhirnya adalah sigma K sama dengan 1 sampai 16 dari fungsi K kuadrat tambah K tambah 11. Oke, tadi ini adalah 3 contoh soal dari notasi sigma. Selanjutnya aku ada latihan soal untuk teman-teman untuk mengecek seberapa paham sih teman-teman terkait materi yang telah kita pelajari pada hari ini. Ini aku ada 3 latihan soal, bisa di pause videonya atau di screenshot lalu dikerjakan dengan teliti. Mungkin bisa sambil lihat sifat-sifat tadi yang sudah aku tuliskan di video. Oke teman-teman, selamat mengerjakan, selamat belajar. Terima kasih udah mengikuti pembelajaran pada hari ini, sudah mau menonton video pembelajaran pada hari ini. Ini ada tulisan we can do it. Jadi kita pasti bisa notasi sigma. Oke, semangat terus dan sampai jumpa.